Bagaimana anak yang sudah cukup dewasa tak mau sholat? Bagaimana kita selaku orang tua? Saya dididik oleh orang tua memang agak keras. Jadi ayah baik, emak saya keras. Rotan itu sebesar ini. Tak berapa kali belakangnya dipukul. Saya ini bandel luar biasa sekolah. Mungkin kalau emak saya tak garang, saya udah jadi hantu sekarang. Sekolah saya sampai 3. SMA kelas 1 lain, kelas 2 lain. Berhenti sekolah kelas 3. Jadi orang tua itu luar biasa. Tamat saya sekolah, tanya, kau mau sekolah, kau mau bini? Kalau mau bini, aku kasih kebun sawit, urus. Tapi kalau mau sekolah, aku sekolah. Kemana mau sekolah? Jadi ada tegas, agak keras sedikit. Orang tua keras itu sayang anak pukul-pukulkan, sayang istri tinggal-tinggal. Tapi jangan tinggalkan lama-lama, dia ambil orang. Pukul-pukul langsung. Pukulnya tak boleh pukul terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi tak boleh berbekas, tak boleh cabut sampai tanggal telinga. Tak boleh. Pukul mendidik. Mana dalil mukul? Muru auladakum bisalah. Suruh anak salat. Wa hum abna'u sab'an sinin. Wadribuhum fil ashrah. Wadribu boleh pukul. Tapi karena banyak orang tua memukul tak tentu arah, akhirnya datang Komisi Perlindungan Anak, KPAI. Hati-hati. Tapi mendidik ini tolong downloadkan buku saya 77 tanya jawab salat. Downloadkan gratis. www.google.com buat 77 tanya jawab salat. Tengok pertanyaan ke-77. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, kafir. Nah, aku nasihatkan kepada engkau, aku tak sanggup memukul lagi. Mau aku pukul kau lebih besar pula dari aku. Cuman yang satu ku inginkan, salatlah. Karena kalau kau tak salat, nanti lain tempat kita. Kau sama Abu Jahal, Abu Lahab nanti. Mendidih otakmu. Tak sanggup aku nengok otak kau mendidih nanti di akhirat. Kasih tahu dia baik-baik. Tak pernah berhenti. Orang tua saya, mak saya, sampai hari ini, umur saya sudah 38 tahun, tak pernah menasihati saya berhenti. Tak pernah. Panggilnya saya, Mat, sini dulu. Dia tak pernah manggil saya Ustaz, panggil Mat aja. Mat, sini dulu. Kau jangan berzina. Jangan berzina, itu nasihat, jangan berzina. Jadi kita ini tak berzina. Aku ni Ustaz pun banyak juga setan. Jadi bapak jangan merasa, saya sudah sekolahkan dia kan sudah dewasa. Inilah kata selalu jebakan setan. Dia kan sudah dewasa. Anak ibu kok keluar itu malam tahun baru, gak apa-apa Pak Ustaz, sudah dewasa. Emang dewasa tak hamil? Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Mau bertanya, sejak umur berapa anak kita ajarkan dan terapkan tentang sholat, puasa, mengaji dan lain-lain? Baik. Ya. Sholat ada usia tambiz. Usia tambiz itu adalah usia 7 tahun hijriah dan dia sudah mulai bisa makan sendiri, minum sendiri, mulai mandiri. Maka sabda Nabi, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Ajari anakmu untuk melakukan sholat di saat mereka umur 7 tahun. Jadi 7 tahun itu sudah mulai diajari sholat, biarpun sholatnya masih miring sana miring sini, tapi sudah harus mulai diajar. Jangan sampai anda biarkan lalu kasihan baru bobo sholat subuh. Enggak, bangunkan, sehat dia. Ini biasanya ibu yang sayang, kasihan biar sebentar lagi matahari terbit, sudah umur 7 tahun. Jadi memang anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun selagi belum balik, anak kecil tidak wajib sholat, tapi wajib bagi orang tua ngajari sholat. Kalau ada ibunya tidak pernah membangunkan pagi untuk sholat, dosa bagi ibu. Memang bagi dia belum wajib. Biarpun sholatnya masih ngantuk-ngantuk, wudunya separuh-separuh, memang belum wajib bagi dia. Sama, bukan saja kewajiban sholat, tapi kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti puasa. Cuman puasanya jangan dipaksa sehari penuh, semampunya. Maka ada puasa beduk bagi anak kecil, bukan bagi bapaknya, itu bukan. Anak kecil puasa beduk, seolah-olah diajak sahur beneran, karena memang dia belum wajib puasa, cuman dia harus belajar puasa. Termasuk menutup aurat bagi anak gadis kita umur 7 tahun. Biarpun kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup, tapi sudah harus dimulai. Tapi ingat, itu anak-anak kita harus kita didik. Dan kita ajarkan sholat, menghafal Quran dan sebagainya. Hanya yang perlu diwaspadai zaman sekarang, ada para orang tua yang pengen cepat anaknya pinter, tapi salah di dalam mendidiknya. Anak umur 5 tahun dikasih kursus bahasa Inggris, matematik, fisika, tertres. Anak anda jangan dicekoi dengan seperti itu, kasihan dia belum waktunya belajar banyak.
Karena kan itu promonya yang punya kursus umur 5 tahun kasih matematik. Ini paling tepat untuk anak kecil adalah sifatnya meniru. Biarpun umur 3 tahun berikan pelajaran meniru, sehingga nggak pakai mikir, meniru, menguatkan memorinya, yaitu menghafal. Dan hafalan yang paling indah adalah Al-Quran. Coba, ibu pernah dengar anaknya hafal lagu? Enggak. Hafal, anak kita hafal lagu, tiba-tiba ngerti lagu ini, lagu itu, enggak. Karena dia meniru. Kalau kita rubah Al-Quran juga, sekarang ada kok, Masya Allah, zaman sekarang mudah, Bu, alat-alat modern, ibu yang banyak duit itu, yang hanya 400.000 itu ada buku Al-Quran, ada pulpennya. Anggap saja ibu nggak bisa baca Al-Quran, tapi ibu bisa ngajari Bismillahirrahmanirrahim, ulang 3 kali, ditiru sayang, 3 kali, alif lam mim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, ditiru. Itu bisa saja seorang ibu tidak hafal Quran, tapi bisa mengajari anaknya hafal, ada alat. Jadi paling enak untuk anak usia kecil sebelum 7 tahun adalah hafalan Al-Quran. Selain Al-Quran nggak bisa. Sebab apa? Kalau Al-Quran banyak kawannya, ngafal hadis bukan waktunya, lupa nanti. Kalau Al-Quran kan terus ada iman. Jadi kalau Al-Quran, ibu jangan khawatir kalau anak kecil menghafal Al-Quran tidak akan mengurangi kecerdasan, tidak akan bikin stres. Syaratnya waktu kita bimbing menghafal Al-Quran dengan keindahan. Jadi suka-suka. Anggap saja ibu, mohon maaf, di rumah biasa nonton misalnya kartun Islami, jangan dibiarkan liar. Saya lebih senang kalau di rumah Anda ada DVD. Zamannya zaman rusak. Anda DVD sehingga filmnya pun Anda bisa memilih, tidak liar dengan televisi. Jamnya pun Anda bisa tentukan. Boleh Anda beli video-video yang bagus, yang Islami, yang ada pendidikannya. Itu lebih tepat. Tapi ada, habis nonton ngafal, habis nonton ngafal. Tapi kalau liar, Masya Allah, di depan televisi, orangnya mau masuk televisi tiap hari berjam-jam, naudzubillah. Jadi menghafal. Jadi itulah umur anak-anak untuk kita didik. Di usia 7 tahun itu mulai diajari sholat. Adapun pendidikan yang lainnya yang paling tepat di usia dini adalah hafalan Al-Quran, sehingga anak Anda umur 9 tahun 10 tahun sudah 30 juz. Mau enggak? Jadi dokter ahli hafal Quran, presidennya anak ibu hafal Quran, usia dini. Makanya kita pun gerakkan sekarang menghafal Al-Quran. Ternyata apa? Yang paling tepat untuk anak kecil untuk menguatkan memori hafalannya adalah dengan menghafal Al-Quran. Mudah, nggak bikin stres. Karena itulah Nabi menyampaikan, bila Anda mempunyai anak usia 7 tahun, yang pertama diajari adalah sholatnya. Kenapa? Kalau sholatnya sudah bagus, pasti anak itu tumbuh menjadi anak yang baik. Itu rahasianya di sana. Jadi kalau dididik sholatnya benar, sebagaimana Nabi mencontohkannya, pasti tumbuh jadi anak baik. Kalau 10 tahun gak mau sholat juga diapakan? Sudah salah lagi. Dikit-dikit main pukul aja gitu ya. Katanya mau ikut sunnah Nabi. Saya nggak pernah tuh baca sirah Nabawi ada Nabi memukul anaknya. Baik ya, Hasan Hussein, Nabi sedang sujud, naik ke punggungnya, apa tiba-tiba berhenti dipukul dulu? Kan tidak ya, malah diteruskan kan sujudnya. Ayo lihat ke sini ya, ini persoalan kita ini. Banyak istilah yang sampai ke Indonesia tiba-tiba jadi berubah. Daraba itu punya 2 arti. Asal kata daraba itu bukan memukul. Daraba itu artinya membuat contoh yang menjadikan kita paham. Membuat contoh yang menjadikan kita paham. Okay. Al-Baqarah ayat 26. Ayo, yang bisa acungkan tangan. Kalau nggak bisa nunduk aja. Tadi sudah sampai 64. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha daraba yadrib. Allah tidak pernah malu untuk membuat perumpamaan yang menjadikan kita paham, mengerti, memberikan contoh yang membuat kita mengerti, walaupun itu harus ditunjukkan dengan nyambung. Jadi doroba itu tidak harus memukul, asalnya memberikan pengertian, contoh sehingga kita bisa paham. Jelas ya? Baik. Nah, dalam hadis itu disebutkan, bila anak 10 tahun tidak mau sholat, berikan dia contoh pelajaran yang membuat dia mengerti. Dan memberikan pelajaran tidak harus memukul. Tidak harus memukul. Kurangi uang jajannya, simpan makanan kesukaannya, di training di kamar mandi 5 menit, bisa. Tidak harus dengan memukul, sehingga dia mengerti kenapa saya tidak boleh menunaikan sholat tidak sesuai dengan contoh, atau meninggalkan sholat sama sekali. Jelas sampai di sini? Baik.
Kalau tabiat orang Arab, memang di Arab itu sampai sekarang kebiasaannya kalau ingin memberi contoh itu ringan tangannya ringan, karena mereka hidup di medan yang berat, pindah-pindah, ada Sahara dan sebagainya. Jadi kalau anak rewel sedikit saja, tidak tanya-tanya, tak gitu ya, baik, ikut lagi dan sebagainya. Jelas sampai sini? Baik. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun serta pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Ini sudah kita tahu tentunya tentang perintah untuk sholat ya. Suruh mereka sholat artinya sudah harus ditegaskan di umur 7 tahun dan mungkin butuh dipukul kalau sampai 10 tahun tidak sholat. Walaupun 10 tahun ini belum balik umumnya ya. Biasa orang balik itu apalagi di Asia Tenggara sekitar 12 tahun sampai 14 tahun gitu. Dalam hadis di atas terdapat prinsip yang sangat mendasar dalam memberi pengaruh kepada jiwa, yaitu tahapan dalam mendidik dan mengubah anak. Perubahan tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu waktu, karena setiap tahapan ada waktu yang tepat. Demikian juga dengan sholat yang merupakan tiang agama, membiasakan anak untuk melakukannya melalui 3 tahapan. Tahapan pertama, ini 3 tahapan mengajar anak kita sholat. Perintah untuk sholat. Ini adalah masa pertumbuhan kesadaran anak hingga umur 7 tahun. Pada masa itu anak gemar melihat dan meniru. Ketika anak melihat kedua orang tuanya sedang sholat, maka dengan cepat dia menirunya. Sehingga bila kedua orang tua melatih dan membiasakan hal itu sejak umur dini, maka demikian itu lebih baik. Apabila anak terbiasa melakukan sholat sejak usia kanak-kanak, maka dia akan mencintai sholat dan tidak malas atau tidak mau meninggalkannya. Perilaku adalah cermin pemikiran. Dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza 'arafa al-gulamu yaminahu min shimalihi famuru bis shalah." Jika anak kecil sudah bisa membedakan antara kanan dengan kiri, maka perintahkan mereka untuk sholat. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, anak kecil harus diajarkan tentang sholat bila sudah bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kirinya. Jadi harus dibiasakan dengan itu. Nah termasuk teman-teman sekalian, kalau yang saya lakukan di rumah ya, saya membiasakan sudah punya peralatan sholat itu buat anak-anak. Jadi sekarang kan banyak mukena dibeli jual untuk anak kecil, ada sejadahnya, jadi biar mereka semangat gitu kan. Bahkan seringkali kalau saya lihat istri saya menerapkan pola yang bagus, jadi dia pernah kirim shootingan buat saya, disuruh si anak yang paling tua untuk jadi imam, yang lainnya adiknya pada ikut sholat. Ini bagus, walaupun kadang-kadang mungkin masih ada gerakan yang keliru, bacaan yang keliru, tapi mereka sudah menyukai itu dan dihidupkan suasana itu ya. Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhu, pernah aku bermalam di rumah bibiku Maimunah, maka Rasulullah SAW datang pada sore hari lalu bertanya, sudahkah anak ini mendirikan sholat? Mereka menjawab, sudah. Padahal waktu itu Ibnu Abbas masih sangat kecil ya. Tapi Nabi SAW menanyakan, anak ini sudah disuruh sholat belum? Padahal umurnya masih sekitar 9-10 tahun. Tahapan kedua, mendidik tata cara sholat itu sendiri supaya polanya benar. Polanya benar. Periode ini masuk ketika anak berusia antara 7 hingga 10 tahun. Maka pengarahan dan bimbingan kepada anak tentang tata cara sholat dari mulai rukunnya, syaratnya, waktunya dan hal-hal yang merusak sholat harus sudah dimulai. Ya, misalnya dia harus wudu kalau mau sholat, tidak boleh bajunya ada najis, harus menghadap kiblat, masuk waktu, dijelaskan semua. Waktu awal di bawah 7 tahun kita tidak harus terangkan itu. Dia ikut saja gerakan-gerakan sholat sudah cukup. Tapi sudah 7 tahun sampai 10 tahun dia harus diajarkan semuanya. Dari Sabra bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Allimus sabiyya as-salata li 7 sinin wadribu 'alaiha ibna 10 sinin." Ajarilah anak kecil untuk sholat ketika berusia 7 tahun dan pukullah jika tidak mengerjakannya ketika berumur 10 tahun. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 494. Kalau tadi riwayat yang Ibnu Abbas ditanya oleh Nabi SAW, sudahkah anak ini sholat? Itu diriwayatkan juga oleh Abu Daud jilid 2 halaman 40 ya. Tepatnya nomor 1356 hadisnya. Dalam lafaz lain dari riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Murus sabiyya bis shalah idza balaga 7 sinin." Perintahkan anak kecil untuk melakukan sholat ketika sampai umur 7 tahun. Dalam riwayat Ahmad bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza balagal gulamu 7 sinin umira bis shalah, fa idza balaga 10 duriba 'alaiha."
Apabila anak kecil telah sampai usia 7 tahun, maka dia diperintahkan untuk sholat. Dan ketika telah sampai usia 10 tahun, maka dia dipukul jika tidak mengerjakannya. Riwayat Darul Qutni, Nabi SAW bersabda, Muru sibyanakum bis salati di sab'a, wadribuhum alaiha li ashra. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka telah berusia atau berumur 7 tahun, dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika berusia 10 tahun. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Darul Qutni jilid 1 halaman 230.